Sip. Halo. Halo. How are you? Good. Good. Capek ya? Capek. Habis ngumpul tadi. Habis mabar gitu tadi. Ya, kit gua tadi patah Om Armel. Resiko lah. Sak bengkok. Itu Sok bengkok. Untung ada palu nih, tata lagi. kita itu udah biasa kayak gitu. Biasa. Bagian dari dimainkan ya. Jadi kebanyakan ngoprek daripada main. Betul itu. Balapannya berapa menit? Betul. Ngopreknya berjam-jam seharian ya. Betul. Tapi itu seninya. Ya. Om Samit, senang Ya. banget bisa ngobrol kayak ini di podcast gue. Lama terakhir kita ketemu bulan apa ya waktu itu ya? Mei kayaknya. Sebelum ini ya, sebelum pandemi PPKM. ya PPKM yang kedua ini ya. Betul. Kan nggak ada aktivitas lama. sih ya. Nggak ada. Kita libur 2 bulan lah. Ya. Betul. Nah, yaudah. Sekarang gue mau tahu tentang Om Samit lebih detail lagi nih. Wih. Oke. Om Samit, sebelum bahas RCGI, sebelum bahas komunitas yang Om Samit dirikan ini, Ya. gue mau flashback dong, Om Samit itu dulunya siapa sih? Oke. Gue sebenarnya bukan siapa-siapa juga. Nggak, tapi gue basicnya itu gue anak desain. Desain. Yang seperti kebanyakan anak desain tuh ya biasalah. Gue berangkat dari figur pertama itu. Figur, action figure nih ya. Action figure. Oke. Tapi itu nggak sembarang action figure. Tapi memang gue dari dulu, dari kecil memang kalau punya mainan harus bisa gue mainin. Kalau punya mainan bisa gue mainin. Oke. Betul. Figur mainin Jadi gimana? itu dia. Gue kalau punya figur, prinsip gue adalah itu harus punya artikulasi banyak. Oh, bisa digerakin, bisa diposein. Gue nggak punya status sama sekali. Tapi koleksi Oke. gue semua itu yang punya artikulasi banyak. Oke. Jadi memang basicnya, prinsipnya gue suka sesuatu yang bisa gue mainin, yang harus bisa gue mainin. Kalau gue beli sesuatu atau apapun itulah. Gitu. Dan itu dari kecil figur. Nggak, Mainan. dari kecil itu games pertamanya. Games. Jadi gue dari konsol, dari zaman Sega, PS1, PS2, PS3 punya, pindah ke PC Builder dulu. Oke. Dari situ baru ke figur. Oh itu seharusnya gue ngomong gitu ya? Gue seharusnya bilang dari gamer dulu. Oh iya betul. Ya nggak apa, oke bagus. Benar. Dia terkuat kan? Sebelumnya nggak tahu nih. Betul. Mungkin teman-teman RCGI nggak tahu mungkin nih ya. Oke. Ya. Jadi gue sempat nyobain juga yang rakit PC. Nah, dari situ mulai punya uang sendiri tuh. Oke. Baru gue bisa beli figur sendiri. Sebelumnya tuh gue emang udah suka beli figur juga ke nyokap gue. Cuman kan waktu itu terbatas ya duitnya. Figur apa Waktu sih? itu Figur apa dulu? Kayak Robocop, Google Five juga gue punya waktu itu, Oh, minta lumayan tuh, dibeliin. waktu masih Itu kecil masih zaman-zaman vintage. Iya. Sama Senseiya tuh yang bantet-bantet, dia pakai tas, gue lupa tuh ada namanya itu. Dan lumayan terkenal ternyata. Cuman waktu gue Iya, kecil, gua tahu deh. karena gue masih kecil, gue nggak tahu itu bermerek atau enggak. Tapi ya sampai akhirnya gue menyesal. Anjir, kenapa gue maininnya seperti itu? Tapi itu unik sih. Jadi gue lupa sih namanya apa. Gue punya 3 kalau nggak salah, punya Iki, punya Seiya, sama satu lagi Andromeda kalau nggak salah. Itu mereka punya tasnya bisa dibuka dan bisa dijadiin armor. Waduh. Itu mainan yang menurut gua juga kayaknya waktu gua kecil, wah ini kayaknya mahal. Itu aja udah mahal. Kalau sekarang masih ada gimana itu? Bener. Itu penyesalnya gua. Tapi perjalanan gua sebenarnya di situ sebelum gua ke RC. Jadi di RC itu gua sebenarnya baru kok. Gua dari cuman awal 2019. Bentar Om, gue jadi punya kesimpulan nih. Banyak orang yang bilang, yang om-om sekarang nih yang masih gila mainan, karena masa kecilnya kurang bahagia. Kalau Om Samit kayaknya gue liat bahagia banget masa kecilnya. Gak juga sih. Mainannya mahal-mahal guys, itu tuh dengernya udah ngeri. Gila mainan Senseiya itu. Oke. Enggak. Ya itu, dan gua salahnya nggak nyadar. Masih penyesalan seumur hidup itu. Waduh. Tapi intinya gitu. Ah. Kalau gua suka banget figur sampai walaupun sebelum akhirnya ke dunia RC tuh, gua udah stop gitu. Walaupun sebenarnya masih ada inceran-inceran tuh masih ada lah. Terakhir Sedikit. apa? Sebelum ke RCGI ini kehidupan seorang Samit sebelum ke RCGI. Dulu gua kolektif Play Art Kai Waduh. sama Bandai Figurize. Bandai Figurize Dan yang gua itu rakit ya? kalau yang ngerakit. Yang rakit kan? Iya. Rakit. Karena gua suka ngerakit-rakit. Iya. Keren loh. Sampai sekarang ada yang baru loh. Betul nggak? Yang mana? Gundam Seed yang itu Lakus. Nah, itu gua nggak main Gundam, bro. Gundam itu lagi keren banget. Lagi hype banget Iya. katanya. Yang sekarang nih Lakus tuh. Yang lagi ditunggu-tunggu berarti. Oke, ya. Masih PO dong berarti. Enggak, udah ada.
Udah ada di marketplace. Udah lama gue ngenalkan figur. Tapi intinya gini, gua suka tiap ada Jakarta Toys Fair, Battle of Toys itu gua pasti datang, gua beli. Dan emang koleksi terakhir gue itu si Figurize itu, gua lagi ngumpulin semua villainnya Dragon Ball. Oh, Dragon Ball mainnya. Betul. Terus dan gua di figur itu punya satu prinsip adalah kalau itu nggak games, itu adalah anime yang gua tonton. Adalah? Misalnya adalah yaitu Dragon Ball. Kayaknya cuma Dragon Ball doang sih. Tapi Naruto gua nonton tapi nggak selesai. Jadi gua anggap nggak worth it gua koleksi gitu. Oh, tapi lu mesti tonton dulu animenya sampai selesai. Yang di sini. Dan emang gua udah jadi hero banget gua dari kecil. Oh, sama Satria Baja Hitam. Satria Baja Gua Hitam. punya SHF RX hitam. Satu. 78. R78. Black RX. Black RX. Play arcade kebanyakan itu kalau nggak dari MGS, Metal Gear Solid, dari Final Fantasy karena emang gua fanboy banget mereka. Metal Gear gua mainin sampai tamat semuanya. Final Fantasy berapa yang punya? Gua punya Cloud. Tunggu apa lagi ya? Oh, sama si ini. Enggak. Gua figur itu cuma punya Cloud doang. Punya Cloud doang. Yang waktu dia main di Crisis Crisis Core waktu dia masih PSP kan? pertama banget, pakai jubah armor gitu, sama satu lagi waktu dia di yang 7 Batlander. Nah itu juga gua udah punya penyesalan sendiri. Karena itu gua udah jual. Gua beli sama motornya. Wow. Waktu itu, dan itu gua harganya 700.000 di Toys Fair gua beli itu. Second. Kira baru. Second tapi masih mulus lah. Gua kan second bekas pajangan doang kali gitu ya. Oh, itu worth it banget udah beli. 700, Bro. Itu waktu gua beli Play Arcade pun masih zaman sekitar 700-800-an. Sekarang harganya itu udah 1, ke atasan. Iya. Wah, apalagi yang ada Fenrir itu motor. Ya, Fenrir. Itu nyesel sih gua aja. Dan gue itu kalau jual nggak tahu harga. Coba dulu gue udah tahu ya. Jadi sekarang action figure masih ada? Atau yang nyisa itu cuman 555 sama SCM Sensei ya gue punya. SCM Sensei masih ada nih ya? Sekarang masih ada. Itu yang berapa banyak tuh? Enggak, itu cuma satu Seiya doang. SCM tuh yang ada Seiya-nya mana? Yang masih bronze cloth atau udah yang battle armor sama yang original. Yang masih Pegasus tuh kepalanya. Oh, bronze cloth masih bronze cloth. Sama itunya kan Pegasusnya. Berarti si Pegasusnya yang bisa dijadiin armor dia. Ada 3 Seiya-nya? Enggak, Seiya-nya cuma satu sekarang. Gua yang SCM itu cuma satu. Oh, SCM-nya satu. Oke. Terus apa tadi? Seiya? Play Arcade MGS gua punya 2, tapi satu gua udah jual. Itu si Snake dua-duanya. Itu pun yang Snake yang sekarang sisa itu cuman yang waktu di seri PSP. Waktu itu dia ngeluarin satu seri Peace Walker. Peace Walker itu zaman-zaman dia awal-awal bikin ini MSF. Jadi gue emang suka-suka yang core-core-nya nih, misalnya kayak si Cloud gitu tadi. Awal mula karir dia masih pakai jubah itu, nah gue sukanya kayak gitu. Bahkan makanya RX itu, asal-masal. Makanya RX pun gue, walaupun itu bukan originalnya, tapi setahu gue semasa kecil adalah baja hitam itu adalah Kamen Rider gitu. Jadi Kamen Rider itu adalah baja hitam. Jadi gue belinya baja hitam aja. Oh, yang Black RX-nya udah entah. Black RX ada 2 tuh. Yang bukan yang hijau, yang hitam semua. Yang hitam semua itu berarti yang masih pertama ya? Masih pertama banget. Yang kan yang itu yang udah ada hijau-hijaunya tuh. Yang udah 3 bentuk itu bukan? Betul. Iya kan? Yang Dio sama Robo. Iya. Betul yang pertamanya itu. Yang pertamanya. Yang masih motor belalang tempur yang masih pertama. Oh, oke. Emang itu ikonnya sih. Betul itu. Nah, oke tuh, action figure tuh berakhir di tahun berapa? Sebenarnya nggak ada berakhirnya sih. Yang memutuskan untuk hijrah ke sebuah radio kontrol. Itu terakhir gua beli itu 2018. Tapi Figurize sih masih sering gua beli kalau misalnya masih ada diskon. Gua sering-sering lihat-lihat, oh ini cocok ya udah gua beli. Oh, ya berarti masih berjalan, cuman udah nggak segila dulu lah. Tuh. Sekarang sekarang lagi ngebet Batman Khas dari Mafex gua lagi ngincer juga tuh. Cuman cakep tuh. Iya. Ya, gua lagi. Jadi gimana? Itulah, jangan terlalu banyak hobi. Gua sarankan jangan terlalu banyak hobi. Pilihlah satu. Karena itu bentrok sama sekarang gue lagi build Tekno M410.
Tekno Kemarin apa ya? Tekno Monster. RC. RC. Jadi 2018 gua memutuskan ini flashback lah ya. Nah, Gua memutuskan untuk pindah ke RC itu 2019 awal. 2019 awal. Oke. Dari situ udah mulai stop. Udah nggak serajin lagi dulu waktu beli mainan. Di situ figur gua bisa bilang figur game gua berhenti di situ semuanya. Gini, 2018. saat lo memutuskan untuk berhenti, apa karena RC, apa lo putuskan berhenti dulu baru tiba-tiba nemu RC? Enggak. Gua nemuin dulu RC. Karena Oke. itu impian gua dari dulu. Yang gua nggak kesampaian. Ada benarnya gua kata lo. Misalnya masa kecil yang bukan kurang bahagia tapi gua sebutnya. Lu nggak ngalamin hal itu. Gitu. Oke. Jadi waktu masa kecil gua lebih banyak dikasih figur segala macem. Tamiya 4WD. Nah, Tapi sempet punya ya. sebetulnya. Tapi RC gua waktu masa kecil gua nggak sama sekali nggak punya pengalaman itu. Udah tahu minta dibeliin nggak dikasih orang tua? Betul, karena itu waktu Oh. zaman-zaman mahal kan, Bro. Tamiya, Nikko, kayak gitu. Nyokap gua mungkin mikirnya karena baterai. Oh, Pernah boros. sekali dibeliin, Boros. wah itu. Sampai gua jemur, Bro. Udah gua jemur, masukin kulkas, gua udah Buset. tahu tekniknya. Zaman ABC kan, Bro. Alkalin mahal banget waktu itu. Soalnya rata-rata yang udah pernah gue tahu nih pemain Ya. RC itu hampir 90% masa kecilnya pernah punya RC, pernah main RC, cuman ya memang punya itu kan punya ya dia main ya, tapi kan pas mau upgrade yang lebih mahal ya pasti nggak Ya. boleh sama orang tuanya jutaan gitu misalnya kan. Jadi mereka balas dendamnya sekarang. Tapi kalau lu kan beda cerita nih, lu dulu kan action figure katanya. Iya, nggak tahu entah kenapa nyokap gua selalu menyuplai gua dengan action figure. Mungkin itu alasannya. Tapi dari dulu gua udah suka, ada teman gua punya RC gitu, gua suka ngeliatinnya. Tapi ya itu gua nggak mampu beli RC sebagus itu Nggak gitu, waktu dikasih dulu. beli apa nggak mau beli nih? Beda hal loh. Beli Kan figur gua mahal. udah pernah bilang Beli tadi. figur mahal itu bukan yang nggak mampu beli. Jadi kayaknya nyokap gua itu udah bete duluan. Pernah ngebeliin gua satu RC itu Iya. dan gua suka banget. Tapi masalahnya itu adalah di baterai. Baterai. Boros lah gitu. Boros banget lah. Jadi nyokap gua udah nggak mau beliin lagi. Dari situ ya udah, itu mungkin terpendam sekian lama. Berarti itu tidak dibelikan oleh orang tuanya. Oh. Oke. Dan yang kedua sebenarnya gue udah punya niatan sebelum nikah, gue udah pengen beli RC sebenarnya. Tapi memang lagi ngebet-ngebetnya figur sih, tapi udah kepikiran. Awal mulanya, nah itu loh. Jadi poin pentingnya adalah kok bisa RC gitu loh. Kenapa dan mobil lagi? Kenapa nggak pesawat, drone atau perahu atau apalah gitu loh, whatever. Pertimbangannya apa tuh hingga memutuskan, gue mau RC ya, gue mau mobil lah gitu loh. Itu loh poin yang anak-anak perlu tahu nih dan pengen tahu pasti. Karena ini penting, asal muasalnya seorang pendiri RCGI bisa punya ide mau mendirikan RCGI itu pasti ada titik poinnya. Ada hot button di mana dipencet ting, summit berubah. Ting gitu. Itu. Ya itu, awal gua pindah ke apartemen. Apartemen. Itu tuh akhir 2017. Akhir 2017, oke. Jadi selama setahun itu sebenarnya gua udah mendem mau beli RC, tapi waktu itu kebetulan karir gua juga belum berkembang banyak, jadi duit tuh pas-pasan, dan itu gua statusnya udah kawin. Oke. Jadi gua nggak kepikiran sama sekali untuk beli mainan, untuk beli apa gitu ya. Sampai akhirnya 2017 gua pindah kantor, ya lumayan lah gitulah. Gua punya penghasilan lebih, gua punya sampingan juga. Dari situ gua ya udahlah, gua cobain RC pertama itu Sin Lehong lah. Kayaknya kayak semua orang kayak Sin Lehong. Sin Lehong. Sin Lehong. Sin Lehong. Henlong gua tahu. Enggak, Sin Lehong 9125 itu RC yang pertama gua punya. Ukuran berapa? 1/10 dia bilang, tapi sebenarnya 1/12. Oh, Itu tadi gua bawa kok. Yang pakai body RGT itu. Sampai sekarang masih ada. Apa sih bugi ya? MT. Monster Truck. Oh nggak tahu, gue lihat tadi yang on road kan, yang armnya patah. Itu ada cerita. Oke, jadi RC pertama tuh dan sekarang masih ada ya dari Masih gua tahun simpen. 2017. Dan gue tipikalnya gitu, mungkin nggak akan pernah gue jual, karena itu jadi toys yang jadi pengingat gue bahwa ini loh, pertama gue punya RC itu lo gitu, jadi pasti gue simpen itu RC. Itu partnya ada nggak? Kalau di mana rusak gimana? Oh banyak partnya. Oh banyak. Oh yaudah, Justru itu oke. karena RC-nya itu murah, terus dia kenceng, dan dia paling silent. Nah. RC yang paling silent yang pernah gua pakai itu adalah Sin Lehong, bro. Dia apa sih, brushless apa brushless? Dia brass, tapi pakai dual motor. Oh, dual motor. Dual motor. Keren dong. Makanya itu dari pertama gua beli, oh ini speknya keren, harganya murah.
ya udah gue belilah gitu. Oke, lanjut. Berarti kan dari itu RC pertama tuh ya. RC pertama karena itu untuk pertama gue udah punya anak ketika itu. Dan gue nggak punya kegiatan. Itu salah satu alasan celah gue bisa punya alasan ke bini untuk beli RC. Anak. Itu rahasia gue. Bini-bini dengerin. Nggak nonton. Jadi sebenarnya udah kependem. Yang tadi gue bilang dari 2017 sebenarnya gue udah mendem pengen beli. Cuman kepentoknya adalah itulah urusan apalagi keluarga baru gitu kan, udah harus mikirin teteh bengeknya lah gitu. Istri pun juga pasti nggak bakal ngizinin gitu. Tapi gitu gue udah punya anak gue udah lumayan gede. Ini saatnya gitu. Ini saatnya jadi gua beli Sin Lehong. Waktu itu gua alasannya untuk main sama bisa anak. Bisa beli itu gimana? Bisa beli Sin Lehong itu? Pertimbangannya apa? Apa cuman ini dia bagus nih, dia beli gitu? Gua nonton dulu YouTube. Oh, cari rekomendasi. Cari rekomendasi dengan harga budget segini. Awalnya nih gua mau coba dulu trial nih, bini marah nggak nih kalau gua beli segini gitu. Berapa sih waktu itu harganya? 1,6 ya kalau nggak. Enggak, 1,2. 1,2. RTR. Oh, termasuk. Oke lah, ya kan? Oke, dengan spek segitu ya. Iya. Walaupun Indian ya sampai sekarang masih ada tuh RTR? Masih ada. Oke. Masih RTR juga. Masih RTR. Masih harganya? Nggak gua rubah sama sekali. Nggak, harganya masih segitu sekarang? Masih segitu. 2017. Stabil banget. Oh iya, enggak kan gua beli 2000, kan gua bilang 2000 akhir 2018. Cuman gua mendamnya 2017. Oh, tapi gua belinya akhir 2018. Masih oke lah. Udah dan stabil sih dia emang harganya. Iya. Nah, tuh boleh ya didengar tadi. Oke, lanjut. Dan banyak sih emang pada generasi itu awal mula punya RC itu dari Sin Lehong kayaknya. Oh, itu pertama kali gua ketemu Rengga. Oh, Om Rengga, halo. Rengga, betul. Jadi awal mula gua iseng main ya. Jadi gua waktu itu ngeliat Facebook. Di Facebook itu mulai masuklah gua komunitas. Apapun itu ya. Waktu itu gua masuk ke grup Sin Lehong kalau nggak salah. Grup Sin Lehong. Sin Lehong dia udah punya ada FB-nya. Gua masuk ke situ. Di situ ada Rengga. Oh, ada Om Rengga. Okay. Tapi pertama kali itu gua main sendiri. Gua waktu itu ada info di Facebook itu track BKT. Oh, Banjir Kanal Timur itu. Iya, betul. Di situ gua coba deh kayaknya ini track asik nih buat Monster gitu, karena gua main di apartemen kan ya gitu-gitu aja ternyata gitu ya. Ubin Konblok terbatas. Iya, apalagi lahannya terbatas. Dari situ gua coba pergi sendiri gua. Sana itu awal mula gua ketemu sama Ijal. Oke, Om Ijal. Om Ijal. Jadi dia waktu itu yang kelola lahan, gua minta izinnya juga ke dia untuk main di situ gimana-gimananya. Akhirnya gua main lah. Di situ gua buat video gua lagi main Sin Lehong itu. Di-share di YouTube atau? Di-sharing di grup. Oh, di grup. Sin Lehong itu. Rengga lihat. Di situ komen, akhirnya mulailah kita mabar berdua. Oh, dari situ udah mulai kata gua. Wah, asik ya. Itu gitu. 2019. 2019. Oke. Awal-awal 2019 gitu ya, gue lupa sih, 2019 ya gue ingat. Berarti itu perjalanan sebelum terbentuknya RCG itu ya? Betul. Oke. Berarti poinnya adalah karena rasa terpendam. Betul. Seorang Samit kecil terpendam. Sampai nunggu momen yang tepat, punya penghasilan cukup untuk beli, dan punya anak tentunya. Ya kan? Untuk alasan beli. Jadi punya duit. Tapi ada titik emang gue udah bosen di figur sih. Oh, kenapa itu? Bosan di figur? Why? Karena gua tuh orangnya selalu pengen lebih, bro. Jadi ada titik di mana gua bosen. Ini figur udah gua atak-atik gitu. Pose tiap hari gua rubah. Bahkan gua ke kantor, gua udah display segimanapun. Kok ada titik jenuh gitu ya? Jenuh tuh dalam artian ya udah hanya segitu aja gitu. Kapabilitas si figur untuk nge-support keinginan gua. Oke. Karena gua orang nggak mau diam, bro. Okay. Bahkan bini gua sendiri pun nggak dia tahu gua nggak bisa diam orangnya. Jadi gua nggak bisa satu hari gitu nggak ngapa-ngapain, nggak bisa gua. Oh, oke. Jadi emang dari dulu sesuatu yang emang harus gua utak-atik. Berarti gitu. Kalau menurut gua, ini gua ngerti nih posisi lo, Om Samit. Lu sebenarnya suka figur. Seandainya ada figur yang bisa lu gerakin. Nggak usah jauh-jauh deh. Lu pernah tahu RC Robot ya? RC Robot taunya gua buat battle, bro.
Oh, ini berarti ada kemungkinan bisa keracunan lagi nih guys. Jadi di Jepang itu ada RC robotik. Lalu gerakin robot beneran, artikulasi semua. Ada bentuk kayak gua pernah lihat itu. Ya. Gua pernah lihat itu. Dan gua pernah ngecengin. Pernah ngecengin. Tapi ngeliat harganya enggak ada. Poinnya itu. Jadi poinnya adalah Itu kalau gua punya duit, gua pasti beli itu. ya, karena itu minimal lo mesti siapin duit minimal 20 juta Ya, gitu. betul. Dan itu belum tentu enak karena lo punya duit pun lo mesti bisa codingnya. Itu problem buat gue pribadi. Kalau yang punya duit ya. Nah, gue berpikir someday ini mainan nih nggak mustahil untuk jadi murah. Betul. Pertanyaannya nih, seorang lu nih, gue kayaknya udah tahu nih, lu sebenarnya suka figur. Lu pasti ngebayangin figur seorang Captain America ke laut, tetapi lu bisa lo gerakin, bisa berantem. Iyalah. Ini hanya masalah harga nih. Dan sekarang udah ada yang pakai itu, Ya. yang gerakan sensor tangan. Lo gerakin begini, robotnya tinju. Kalau misalnya tuh someday harganya udah murah, let's say ada yang 5 jutaan deh, siap dimainin, siap ditarungin dengan Pasti gua beli. bentuk realistik. Entah bentuknya bisa jadi figur cloud, figur robot siapa, jadi Snake Solid ya kan. I see. Bininya mana bini? Oke, jadi itu sebenarnya ada poin ke situ juga ya. Jadi lo pertama pengen sesuatu yang bisa lo kontrol, lo gerakin, lo mainin lah. Oke, sebelum jauh ngomongin RC robot, kan lo bisa desain, punya figur. Pernah nggak kepikiran bikin stop motion? Itu berhubungan juga dengan kerjaan gua sebenarnya. Oh, oke. Dalam hal gua mengambil karir, gua ngambil kerjaan. Jadi ada satu titik poin, gua orangnya suka interaktif. Jadi gua sendiri sebenarnya udah menyatakan pensiun dari dunia desain itu tahun 2019 itu. Enggak, malah lebih awal lagi 2017. Oke. 2017 gue udah muak dengan desain. Gue nggak pelajarin animasi waktu itu karena itu bukan interest gue. Jadi stop motion kayak gitu itu bukan ke interest gue. Gue memutuskan untuk ke 3D. Jadi gue stop. Pokoknya gue kalau mencari kerja gue harus fokus yang ke 3D. Oke. Sampai akhirnya ada kesempatan dan gue suka VR. Oh, VR Google. Oke. Ada kesempatan ketika itu lowongan untuk bekerja sebagai 3D artis yang bekerja untuk bagian di VR. Disitulah gua menemukan ternyata diri gua di sini. Jadi untuk stop motion, animasi, ya itulah yang kata ini berhubungan juga dengan sesuatu yang pengen gua ada interaksi dari guanya gitu. Entah itu mainan, kerja pun sama gitu. Dalam artian di VR kan itu butuh interaksi usernya, untuk gua bikin asetnya pun untuk berinteraksi dengan user gitu. Jadi gua lebih suka hal-hal yang gua bisa memainkan itu gitu. Bisa sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang bisa dimainkan. Iya. Kalau desain kan nggak bisa dimainin, cuman bisa lo liatin. Tapi kalau gua produce VR, gua produce AR, gua main di 3D, itu sesuatu yang bisa lo mainin. Karena itu kan ada bentuk desain karakteristik ya, karakter atau background yang bisa dibergerakkan. Ya kan sama halnya kayak gua bikin aset atau karakter untuk games. Kan lo itu karakternya lo bisa kontrol. Iya. Ya. Nah ya soalnya kan lu penyuka figur, ahli di bidang desain juga, yang saya ya 3D lah, whatever lah. Kalau gue jadi lo mungkin lebih ke arahnya, gue akan lebih gila main figur dengan gue akan coba produksi stop motion gue, bukan lari ke RC, karena gue kayak menemukan ketidaksinkronan nih antara anak yang penyuka figur, ahli jago desain, tiba-tiba bisa kabur ke RC. Oke, itu poin penting yang gue tuh pengen tahu banget gitu, apa sih titik poinnya. Karena titik poinnya itu karena gue tahu kelemahan diri gue sendiri, bro. Oke. Gue lemah di fotografi, gue lemah di animasi. Jadi kalau gue prinsipnya adalah lakukan sesuatu yang jadi spesialis lo. Dimana lo bisa berkembang jauh di situ tanpa melakukan sesuatu yang gak lo suka gitu. Kan banyak tuh orang kerja sebenarnya di dalam hatinya dia nggak suka dengan kerjaannya. Gua nggak mau seperti itu. Banyak kayak gitu. Banyak. Itu dia. Kenapa alasannya gua nggak sempat masuk ke, kan sekarang juga masih tren ya. Maksudnya photoshoot, toys grapher, Ya, kayak toys gitu grafi ya. gitu. Ya, toys grafi. Sama stop motion kan lagi banyak banget. Tuh.
itu gue nggak mengalami hal itu karena gue tahu gue weak di situ. Jadi sebagai desainer biasanya mereka udah tahu sendiri weakness mereka itu ada di mana gitu. Termasuk video sebenarnya waktu itu dulu. Gue nggak pede waktu itu bikin video. Pertama kali gue bikin video yang untuk Shin Lehong itu asal iseng-iseng aja sebenarnya. Dan gue belajar video awal mula itu dari video si Shin Lehong itu. Waktu gue ngevideoin sampai sekarang, oh ternyata gue bisa ya videografi gitu. Jadi akhirnya banyak ilmu yang gue dapetin lah dari RC itu sebenarnya. Oke, jadi ada plusnya kenapa pada saat lo berhobi RC lo dapet sesuatu lagi. Itu sesuatu yang baru, sesuatu yang menurut gue jangkanya panjang untuk gue explore. Itulah kenapa yang menguatkan gue, kayaknya gue main RC aja deh gitu. Sampai saat ini, Gak sampai kayak figur. tahun 2001 ini, udah sejauh mana sebuah RC membahagiakan Anda? Perbandingannya gini bro, di Jakarta, waktu awal gua ke Jakarta 2009, gua nggak ada teman sama sekali. Karena gua dari Bandung. Oke, Bandung. Gua dari Bandung, nggak ada sama sekali. Waktu 2009 gua ke Jakarta itu gua nggak punya sama sekali keluarga di sini, gua nggak punya teman sama sekali di sini. Istri orang mana? Istri orang Medan. Oh, nggak ada nyambung-nyambung ke Jakarta. Kok bisa ke Tapi Jakarta? ketemunya di Jakarta. Itu another side story lah. Dari situ sebenarnya karena gue gede di suatu komunitas. Gue di Bandung juga gede, gue punya pembentukan diri dari komunitas gitu. Jadi di Bandung gue biasanya punya grup atau geng untuk bermain. Ketika ke Jakarta, gue nggak punya siapa-siapa. Ada yang hilang. Sorry, waktu di Bandung itu terakhir kapan? 2009. 2009. Oh, berarti 2017 itu udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Masih belum nikah kan, itu kan? 2017 sudah. Enggak. Gua nikah itu 2015. 2009 masih di Bandung. 2010 Jakarta. Enggak, 2009 awal mula gua ke Jakarta. Jadi gua di Jakarta itu dari 2009. Oh, dari 2009. Dan itu masih sendirian. Masih sendirian Nikahnya sampai 2015. 2015 nikah. Nikah. Oke. Berarti selama itu lu di Selama Jakarta itu, sendirian. Sendirian banget. Temannya itu cuma teman kantor. Gua pindah-pindah kantor. Ya udah, temannya sebatas Masih itu. berhobinya action figure. Masih action figure, dan itu salah satu problemnya adalah ketika ya jadi bikin orang introvert, bro. Maksudnya yang suka figur cuma gua doang gitu di antara kantor gitu ya. Di situ gua udah mulai ngerasa. Tunggu. Waktu di kantor lu dibilang orang aneh ya? bisa dibilang orang introvert. Orang introvert karena nggak nyambung kemana-mana. Apa yang gua suka nggak bisa gua obrolin. Oke, mendemain diri itu. Betul. Jadi gua merasa di sebelah lu nih kaum normis namanya. kaum staff. Normis. Kaum staff. Oke. Yang ngobrolin tentang masalah kerjaan yang segala macam ya kayak nyambung lah sama gua. Kayak bioskop, itu nonton bioskop, ke mall, shopping beli baju ini, jam ini. Ya, kayak normis banget. Jadi itu ke figur itulah salah satu mengobati kesendirian gua. Oke. Dengan figur gua merasa punya teman walaupun gua asik sendiri gitu. Tapi ada satu titik poin di mana rasa haus akan teman itu ada, bro. Ya pasti. Pastilah gitu ya. Tuh gua kalau seorang produser anime, gua mau buat anime kisah lu nih, kayak keren ya. Berawal dari introvert figure jadi sebuah pendiri RCG itu luar biasa. Oke. Dari introvert kan bisa jadi, karena untuk bisa mendirikan komunitas itu nggak bisa introvert. Nggak bisa. Nggak bisa seorang introvert nggak bisa mendirikan komunitas. Gua orangnya bawel gua sebenarnya. Oh gitu. Tapi dipaksa jadi introvert karena ya itu lingkungan emang mempengaruhi banget gitu untuk membentuk orang jadi introvert. Ya karena selama jeda dari 2009 sampai 2014 lah sebelum gua kenal sama mantan pacar gua yang jadi bini gua sekarang. Oh, mantannya gitu. mantan itu kira. Barusan mau bilang gini. Oke. Disitulah jadi titik jenuh ada, dan gue yang tadi gue bilang gue orangnya nggak bisa diam gitu. Tapi di BKT itulah pertama kali gue ngerasa di welcome. Wah ternyata gue bisa ya dapetin teman banyak dari sini. Itu pencetus pertama kali gue memutuskan untuk kayaknya gue bisa deh ngumpulin orang-orang gitu. Berarti momennya pas ya, pas itu saat itu kan nggak lama BKT kan, usianya kan cuma berapa bulan ya? 3 bulan. Iya. Berarti momennya pas banget tuh ya pas mereka bikin. Pas banget. Karena gue sendiri tahu itu ada dibikin, tahu sempat diundang, tapi kan karena off road waktu itu kita fokusnya kan main mini RC, mana bisa main kan. Ya akhirnya ya udah cuma beberapa temen doang datang ke sana main, cuman ya udah gue mantel aja dari jauh karena gue datang nggak mau ngapain, tuh bengong doang ini kan. Jadi ya udah, tapi tahu, makanya momennya bisa pas banget dengar ceritanya Om Samit itu pas datang ke sana itu pas baru berdiri
dapat teman-teman kan. Dapat teman. Gua ngerasa dapat teman-teman. Dalam sekejap hilang. Coba kalau datang terlambat. Mungkin SCG nggak ada. Benar. Iya kan? Jadi BKT itu berjasa banget sebenarnya. Enggak benar. Gua dalam artian gua datang waktu itu kit yang elektrik cuman gua doang, bro. Begitu. Sama Om Irfan waktu itu. Itu pertama kali gua ngeliat Om Irfan. Dulu belagu banget dia. Silakan, Karena dia senior kalau. Gua ibaratnya gua anak baru pakai Sin Lehong, RTR, pakai elektrik, yang lain pakai engine. Bugis Super 8 Bugis Super 8 lagi semua kan. Tapi mereka welcome lah, dalam artian mereka nggak mandang rendah atau apalah gitu. Di situ gua merasa pas lagi main tabrak-tabrakin kayak di industri. Ya, gua udah punya prinsip. Gua nggak bakal main kalau mereka main. Jadi waktu BKT buka, jadwal gua adalah pagi. Oh, pagi. Karena pagi itu track benar-benar kosong. Karena mereka itu jadwal anak-anak BKT itu sore, jam 4 ke atas, jam 3 ke atas lah gitu. Dari situ gua ketemu Rengga komen di Facebook, nanya itu track di mana, datanglah Rengga. Dari situ kita main lumayan lama tuh main berdua itu. Jadwal pagi, jadi jam 8 kita udah main, pulang jam 12. Itu belum pada datang tuh. Belum, makanya karena yang kita tahu belagu-belagu belum pernah datang gitu. karena gue tahu Haji ini senior pakai engine semua, bro. Gue bilang gitu ke si Rengga waktu itu. Ya udah kita jadwal pagi aja, ya udahlah gitu. Berdua gue bikin video-video sampai akhirnya ada event di BKT Fun Race waktu itu. Oh, sempat ada dulu berarti ya. Sempat ada ngadain dan gue ikut waktu itu. Dari situlah gue kenal banyak orang dan gue nggak nyangka welcome itu anak-anaknya. Okay. Ini yang gue mau apa ya? Mungkin mau gua klarifikasi ya, itu perbedaan RC dengan figur, bro. Dari pandangan sudut pandang gua ya. Ini ngomongin komunitasnya. Komunitasnya. Oke. Jadi kenapa waktu di figur itu gua nggak selalu merasa kesepian gitu, karena nggak ada yang menurut gua seterbuka komunitas lain gitu. Dan gua tahu zaman ngomongnya belak-belakan atau ya dalam artian mereka benar-benar. Dan mungkin waktu itu zaman itu gue masih gaptek Facebook kali ya. Karena gue dulu waktu itu mainnya Twitter. Jadi Facebook udah gue losin, gue mainnya di Twitter. Dan gue nggak tahu ada suatu komunitas gitu. Dan setahu gue sih nggak tahu ya. Setahu gue tuh jarang ada kopdar gitu. Cuman sekalian action figure. Cuman sebatas kalau di Facebook itu cuman ya display masing-masing aja lah gitu. Gua punya koleksi apa, lu posting koleksinya gitu. Sebenarnya sih gitu. Sebenarnya sih ada. Ini gue tambahin aja, sebenarnya ada mungkin kalau action figure gini. Ada kopdarnya nggak sih? Ada. Kalau yang gue tahu tuh anak-anak Gundam, model kit. Asik. Model kit mobil sama pergundaman sama militer. Itu gue tahu suka ada kopdarnya. Kopdarnya yang mereka ngumpul rame gathering, ya let's say kayak di tempat umum. Bawa mainannya masing-masing. Bawa mainan dipajang. Jadi kayak mereka tuh buat display umum buat dinikmati pengunjung. Itu konsepnya, dan interaksi tuh ada ya, mungkin ada yang boleh jualan juga. Kalau sih gue kurang tahu ya. Tapi yang gue tahu kalau mereka kopdar itu, mereka contoh pernah ada kopdar di mall atau di toko mainan gitulah. Mereka ngumpulin tuh banyak dan orang-orang datang ngeliat. Kalau di tempat mainan biasanya mereka kerjasama, kebetulan tempat mainannya jualan gitu loh. Bisa nih di sini ini kita ada komunitas apa gitu kan. Gitu. Karena gue juga sebagai penikmat Gundam pernah ikutan. Cuman emang ya itu kebanyakan hobi susah bagi waktunya. Sabtu Minggu gue mau ke sini nggak enak sama yang ini. Mau ke sini nggak enak sama yang ini. Kalau RCGI kebetulan dekat sama rumah gue, jadi gue malas. Oh jadi itu siap, cukup tahu gua. Oh deket ya kan. Jadi kalau yang lain lo giliran gue yang ada itu kagak ngumpul lo. Ini deket cuy. Ada alasannya gitu. Siap. Ini kayak besok diajakin itu sama temen yang main street tamiya tau gak? Iya. Di Cikarang. Sama temen itu yang Om Boncel tau orangnya? Ya. Yang punya trek di Cikarang. Udah ngundang Om, nggak enak gitu loh. Udah ngundang, gue pengen main, cuma gue mikir di Cikarang aduh jauh ya kan. Cuma gue pengen banget main. Cuman kenapa SCG yang gue datengin terus deket. Jadi alasannya itu, bukan alasan yang lain aja, bukannya ada sentimen pembelaan sendiri ternyata. Takutnya mainnya sama anak SCG mulu sekarang gitu. Iya. Ada sejarahnya juga sih itu sih. Kenapa kita buka. Tapi emang itulah dari awal gua tahu seterbuka mungkin waktu kalau misalnya gua udah tahu figur itu seterbuka itu dan mereka sering mengadakan kopi darat, mungkin gua terjunnya lebih lama di figur. Cuman
itu balik lagi kata gue udah merasa kesepian nih di figur itu gitu. Hanya koleksi aja, menikmati sendiri kok nggak seru gitu. Iya sih pasti. Betul. Pasti hobi mana sih yang lu bisa mainin sendiri dan game aja game mobile, PUBG, Mobile Legend atau Free Itu aja Fire multiplayer semua kan. Walaupun dia main sendiri di rumah, tapi dia ketemu teman kan? Nah, Iya kan? Karena hobi mana yang nggak ada teman itu bisa bertahan susah. Karena manusia pada dasarnya makhluk sosial. Makhluk kesepian, butuh teman tidur, teman main, teman makan. Ini kan teman tidur itu penting. Jangan guling aja. ya begitu. Sip, lanjut. Oke, jadi itu awal mula akhirnya Om Samit bisa ke RC. Nah, sekarang di RCGI ini sudah berjalan 2019 ya 2019 kan? Sampai sekarang udah 2021. Baru 2 tahun. Ya, itu 2 tahun juga perjuangannya pasti nggak segampang itu. Betul. Pasti udah banyak ya problem internal pastilah. Itu udah. Pasti itu. Tapi kedepannya nih Om Samit, apakah mungkin hengkang dari RC? Nah, ini pertanyaan berat nih, karena itu pertanyaan yang pernah menghujani gua. Ya teman-teman gue nih yang kenapa, Om Nobu sekarang jarang main mini RC atau apa? Enggak, bukan itu. Sekarang main apa PUBG Mobile kesibuk ke YouTube, bukan itu guys. Jadi gimana ya? Kita semakin tua itu apalagi dulu kan bujangan, sekarang udah berkeluarga bisa beda lagi Om ya. Tapi tetap RC buat gua nggak bakal mati. Walaupun gua suka hobi lain, tapi gua udah buktikan kalian ya di tahun 2009 sampai sekarang tetap RC itu masih menjadi sebuah simbol Nobunaga. Pemain pro lah masa. Nah, sekarang pertanyaan berat nih, Om Samit. Kira-kira ke depannya, apakah mungkin ada poin yang memungkinkan lo meninggalkan dunia RC? Ada. Kalau misalnya itu bisa menawarkan sesuatu yang lebih kompleks dan lebih interaktif daripada RC. Karena selama ini yang paling gua temuin itu ada Ultimate yang gua bisa temuin dari segi kompleksitas dan interaksi itu di RC. Belum ada dalam kategori toys ya, belum ada yang bisa mengimbangi itu, kecuali mungkin yang kata lu itu robot yang bisa kita full control, mungkin gua tertarik ke situ. RC robot ya, tapi kan sejauh ini kan masih kendala sangat mahal dan penuh programming ya, itu juga programmable lah gitu. Jadi sebenarnya kalau RC itu ya pertama itulah karena dia kita bisa ngoprek si RC itu dan unlimited lah kemungkinannya, nggak kayak figur. Figur itu udah fix gitu. Mungkin sekarang udah mulai trennya udah mulai mix and match juga nih. Figur sekarang setahu gua ya udah mulai bisa sculpt kepala sendiri. Bukan. LED sama udah mulai main servo. Nah, bingung kan? Servo. Nih, kalau anak Gundam tuh dia punya ada yang jual figur head doang segini, Gundam. Bas. Sepertiga 5. Enggak jual. Bas. Sepertiga 5 apa 1/24 gue lupa, figur doang kepala gede segini. Gundam Unicorn lo pernah tahu nggak? Gundam Unicorn. Itu kan bisa berubah kan? Apa tanduknya begitu. Udah ada yang mulai custom pakai servo. Transform gitu lah. Ada LED-nya. Keren. Jadi makanya gue bilang nggak untuk kemungkinan someday RC yang bisa gerakan itu full control itu jadi murah. Karena kalau mereka sih dasarnya bukan karena mau main RC ya, mereka dasarnya adalah ingin mewujudkan impian mempunyai robot sesuai animasinya. Transformable perubahannya gitu kan keren kan, tanduknya buset gitu. Benar. Tapi nggak bisa dijalanin. Sekarang, ya kan? Tapi memang prinsip kesukaan orang kan beda-beda ya bro. Dalam artian ya kalau gua sendiri kan lebih suka yang interaktif. RC kan bisa dimainin, setelah gua rakit gua bisa mainin, maju gitu jelas. Dan ada kompetisinya. Itu menurut gua jauh lebih advance dan lebih menantang. Bentuknya harus mobil nggak? Harus mobil. Ah, kalau lu bilang harus mobil, gue udah nggak bisa ngomong deh. Karena gini, kalau tujuannya lu adalah ingin sesuatu yang bisa lu kendalikan, lu mainkan, dan nggak harus mobil, kayaknya lu perlu tahu dulu Kyoso pernah ngeluarin RC humanoid, RC robot lari, Kyoso. Dan itu sempat terkenal di Jepang. Balapnya balap lari. Balap lari robot.
bergerak artikulasi semua. Lari. Oh kayak si ini dong punya Honda itu. Asimo, itu mah Asimo. kekerenan. Asimo mah AI. Jadi dulu Kiosan dia pernah ngeluarin, dan itu harga sebenarnya enggak terlalu mahal dalam arti dunia si robot ya. 8 juta atau 9 jutaan RTR. Bisa dimodified. Tapi sebenarnya nggak perlu bentuk mobil juga sih, tapi masih berbentuk darat. Oh, darat. Tank, Entah itu hover, dia suatu saat bisa hover, mungkin gua tertarik ke situ. tank. Tank nggak terlalu lambat. Gua suka yang Butuh fast pace. kecepatan. Kecepatan. Oke. Karena itu jadi adrenalin. Karena gini loh, di RC itu selain bisa nyalurin hobi, nyalurin juga apa ya namanya motorik lo gitu. Karena gue juga suka hal-hal yang kayak gitu. Oke. Makanya gue suka ngerakit karena motorik gue jalan di situ gitu. Walaupun sebenarnya figur juga main-main ya, makanya gue sekarang lebih tertarik ke figurize karena gue harus ngerakit dulu. Kadang-kadang ngepaint sendiri gitu kan. Itu disukanya di situ. Tapi ya itu balik lagi, gue belum menemukan sesuatu yang lebih memuaskan daripada RC gitu. Balik ke tadi yang soal yang gue bilang sebenarnya tuh action figure sama figur-figur yang model kit gitu ada komunitasnya dan ada gatheringnya. Kalau misalnya nih someday ada yang ngundang lo ke komunitas kayak gitu, lo mau datang atau enggak? Saya pengen datang buat lebih pengen tahu atau adalah gue udah nggak main figur lagi, gue main RC doang gitu. Mungkin, dan itu juga sebenarnya untuk ngetes juga ini komunitas terbuka apa. Karena gue nggak punya hot toys kayak gitu, nggak punya gue. Yang gue tahu tuh Play Art Sky ada komunitasnya, ada. Tapi sekarang cuma tinggal nyisa satu bro. Oh iya. Nah itu kalau itu gue nggak tahu ya. Kalau soal sekarang gue nggak tahu, cuman gue tahu Play Art Sky ada. Terus Figurize ada nggak? Figurize itu ada. Masuknya ke itu sih, setahu gue ke Gundam. Gundam ya, karena jadi satunya sama Gundam kan masih Bandai kan. Bandai Pla Model Kit kan. Setahu gue mereka masih gabung jadi satu sih. Gue nggak tahu juga kalau ada terpisahnya nih sekarang nih. Nah gitu. Karena apalagi mobil ada. Yang model kit mobil. Iya. Tamiya juga kan ngeluarin kan macam-macam. Iya, itu setahu gue juga ada. Terutama yang gue tahu kalau di Bandung tuh Vega sering banget. Vega. Ya, sering banget. Dulu langganan gue waktu zaman PS1 situ. Vega Bandung terkenal. Iya. Kalau di Jakarta tuh setahu gue Multi Toys. Anak-anak Multi Toys itu sering didatengin sama anak-anak Gundam Community Indonesia sama. Itu ada kriterianya nggak sih untuk ikutan gathering kayak gitu? Nggak ada. Maksudnya apa kalau harus bawa kit? Enggak juga. Ya pokoknya poinnya ya sama lah, itu kenapa mau berkomunitas. Gue mau ilmu gue makin lebih baik di pengecatan, ilmu gue mau makin lebih baik di perakitan, gimana biar ngilangin nakmaknya, pakai alat apa yang bagus gitu loh, update info begitu. Terus sama kalau Gundam kan ada kompetisi tahunan itu. Oh yang rakit ya? Terakhir gue juga lihat di Kokas ada sih waktu itu. Kokas ya kalau nggak salah. Oh gue lupa namanya ya. Iya, kompetisi untuk ngerakit. Iya. Siapa yang paling Gundam cepat apa kan? itu loh. Dulu dia kan ada di Kokas, terus terakhir di MOI itu tuh. Menarik sih itu. Gunpla apa? Gue lupa guys ya namanya. Gue suka gini suka ngeblank gitu loh. Ya pokoknya buat yang tahu silahkan komen nih, gue lupa. Yang tahunan Gundam malu-maluin aja nih gue nih. Jangan ketawain ya. Ini jangan-jangan adalah agenda dia meracuni gue balik lagi ke. Oh, tidak harus balik. Tidak harus meninggalkan RC. No. Tidak harus meninggalkan. Bahkan sampai sekarang pun figur masih ada lah. Maksud gua masih ada keinginan gua untuk beli figur. Terakhir tuh gua beli yang itu McFarlane Batman yang gold label ya kalau nggak salah. Itu emang gua senang ngeliat-liat. Bahkan ngeliat pun gua senang gitu. Bahkan terakhir yang di Kuningan City tuh ada tempat kan tuh kalau nggak salah lupa gua namanya. Di Main District. Bini gua kebetulan suka belanja di situ. Gua pasti sempetin aja alasannya untuk beli mainan anak. Kalau sebenarnya gua yang incer. Tapi gua nggak bakal pernah lupa sih. Maksudnya kalaupun misalnya nanti ada suatu saat ada Toys Fair lagi, gua pasti datang. Karena gua suka hal-hal. Ya, tapi kayak pandemi gini Toys Fair. Ya, itu yang gua sayangin sih. Nggak bisa. Kayaknya untung RC. Kenapa RC? Karena outdoor. Outdoor jadi masih ada kemungkinan untuk bisa dilakukan. Ini kalau yang sekarang yang indoor udah setidaknya untuk 2 tahun ke depan kayaknya mungkin. Lama banget ya. Apakah Anda masih hobi?
Pakai yang namanya udah, maksudnya termasuk games juga ya. Games gua kemarin gua sempat beli Nintendo Switch juga, itu ya salah satu untuk ngobatin tangan gua main games gitu. Iya ya. Yang benar-benar gua tinggalin adalah PC game sebenarnya. PC game. PC game. Main itu dong, PUBG Mobile dong, bisa main bareng. Nama Gua kan lagi kita bunuh-bunuhan. Gua ada momennya ketika PUBG gua main tiap hari, Bro. Nah, Tapi itu kalau gua bilang ada titik jenuh karena nggak fast pace. space. Fast pace itu dalam artian tuh Kalau muka-muka. enggak. Kecepatan bermain. Makanya sekarang gue lebih prefer di COD. COD pun gue nggak main di Battle Royale-nya, tapi gue main di multiplayer-nya. Oh, Bahkan yang waktu Team PUBG pun, Deathmatch ya, TDM. waktu di PUBG pun gue sebenarnya lebih sering main di deathmatch-nya. Karena gue lebih suka yang ya itu balik lagi kayak kecepatan berpikir, kecepatan gue harus kontrol, itu gue lebih suka kayak gitu. Berarti udah cocok. Karena gue orangnya nggak sabaran, bro. Lu kayaknya mesti coba main touring deh, Om. itu benar. Nggak, karena gini, off-road itu beda. Off-road itu bukan kecepatan segala-galanya, tapi kalau udah on-road, sepersekian 0,0 detik itu pikiran itu udah tangan terat. Itu memang jadi satu agenda gue yang nanti gue lakukan setelah gue build si MT itu. Karena MT yang Tekno itu tadi gue bilang. Itu kan monster toh? Iya betul. Karena prinsip gue gini, di RC sendiri, gue punya prinsip gue pengen ngerasain semua kit, jenis kit ya. Dalam artian gue motor gue udah punya tuh NSR, gue tahu feelingnya kayak gimana. On road sedan gue udah punya Hyoso itu kan. MT emang basicnya gue suka. Tapi di MT itu gue punya ultimate goal dan anak-anak udah tahu ini gitu. Dalam artian gue punya titik ini MT ultimate gue. Dan setelah gue capai itu that's it. Gue bakal pindah ke kit yang kategori lain. Salah satunya adalah di agenda itu punya touring. Oke, jadi sebenarnya waktu gua belum beli MT itu gua udah ngincer SNRC. SNRC. Lu tau nggak masalah? SNRC. SNRC nggak tahu. Itu kit yang sekarang ya, gua nggak tahu ya di komunitas touring sendiri kayak gimana. Tapi itu adalah kit yang murah, tapi kualitasnya oke. Bahkan ngalahin Tamiya. Oh, nggak tahu nih. Setahu gua, yang gua lihat emang nggak terkenal waktu teman gua nyebutin SNRC. Ini merek apaan, bro? Kata gua. Ya kalau gua sih nggak tahu, mungkin yang lain tahu. Sudah, itu pun gua tahu dari anak Geraha Tamiya, anak-anak Tamiya. Itu sempat kepikiran ke sana, tapi barangnya PO. PO itu dalam artian cuma ada di AliExpress. Gitu. Tapi emang gua ada change, gua mau ke sana gitu. On road ini, touring. Nah, karena itu satu kit yang belum gua punya. Sama roda 3. Jadi gua ada PR3 lagi, trike yang Flamingo, lu tau nggak? Flamingo nggak tahu, cuma yang modelnya bajai. Itu gua pengen. Oh iya, cuma Tamiya kan ada tuh roda 3. Yang dual rider itu pun juga gua incer sebenarnya. Jadi emang gua pengen ngerasain, pengen ngoleksi semua kategori RC. Oh, jadi dari model dan semua punya kategori dan penggeraknya. Ultimate RC-nya. Ultimate RC-nya. Dalam artian kalau gua udah punya itu, udah that's it. Gua nggak bakal beli lagi yang lain. Gitu. Catat. Catat. Ya. Karena itu gue yakin tuh omongan bohong gitu tadi. Langsung gue catat omongan bohong gitu. Gue nggak beli RC, nggak beli yang lain. Ya pasti ada sih, godaan masih ada sih. Cuman khusus MT itu emang gua ultimate-nya. Gua punya budget beli Max waktu itu. Tapi setelah gua pikir-pikir, karena gua juga basicnya suka merakit-rakit, ketemulah si Tekno itu. Jadi gua alokasiin, ya udahlah. That's it, di MT gua di Tekno aja. Udah pernah ikut kompetisi belum? Belum, karena belum pernah ada. Nah ini yang mau gua curhatin juga. Kompetisi khusus MT belum pernah ada di Indonesia. Bukan, misalnya ada on-road, kompetisi on-road, kompetisi off-road, kompetisi. Nah, agar gue bisa masuk juga ke mereka. Dan gue bisa merasakan semua kompetisi yang ada. Oke, itu alasan gue semua, pada basicnya gue pengen punya semua jenis gitu. Jadi apapun nanti ada kompetisinya, gue bisa ikut. Gimana kalau RCGI buat duluan? Jangan ngarepin yang itu. Karena kenapa? Nih, sorry to say ya. Mereka kalau nggak ada yang kompetisi, itu kelasnya udah profesional. Tuh.
RCG ini sebenarnya kalau Om Samit nonton yang podcast gua sama Om Vincent yang di Filipina, sebenarnya gue berharap sih Dibahas. Wah, nggak bilang-bilang. Dibahas. Aduh. Gini. Gua mesti nonton berarti nanti. Ini gue sekarang ngomong dulu. Oke. Jadi di Om Vincent kalau gue salah ngomong tolong diketik di komen, oke? Jadi di Filipina itu ada komunitas yang membentuk sebuah perlombaan. Kelasnya benar-benar entry level. Yang ngadain siapa? Yang ngadain justru pembalap profesional dunia. Termasuk Om Vincent ini juga profesional. Ini yang orang Jepang, tapi mereka komunitas ya, bukan organisasi, bukan komunitas. Bikinnya mereka pakai 2 kelas. Kelas GT300 sama GT500. GT300 itu adalah semua kit bawaan bisa main semua merek on-road ya. On-road ini kelasnya on-road. Kelas RTR lah berarti. Bukan RTR juga sih. Jadi mereka hanya mematok motornya brushless 21,5 T. Oh, I see. Hanya mematok ini. Motornya brushless 21,5 T. Terus gear rasionya final rasionya tuh diatur juga. Mesti dapatnya berapa gitu. Nah, ini nanti kan tergantung ya. Pokoknya motornya 21,5 T. ESC-nya bebas tapi blinky. Nggak boleh turbo boost, nggak boleh. Pokoknya blinky. Ya, maksudnya kalau udah motor 21,5 ton pakai ESC mahal, timing juga bisa. Ya, pakai ESC-nya blinky, itu mah pakai ESC yang murah aja. Ngapain 21,5 T mah pakai yang mahal-mahal, nggak ada gunanya, Om. I see. Pakai kit yang mahal boleh, kayak TRF, kayak kit apalah yang mahal-mahal gitu boleh. Tapi buktinya Om Vincent ini pakai TT02 menang dulu sama orang Jepang, juara 1-2 dulu. Ada nggak yang pakai HSP? Ada. Jadi ini nih cara kelas mereka merangkul pemain baru. Sultan monggo, lu mau pakai kit yang harga 10 juta monggo. Tapi bukan berarti lu pakai kit mahal nggak bisa dibabat sama yang TT02 sama yang HSP. Bukan, karena dengan motor 21,5 T dan ESC yang di blinky atau ESC murah pun bisa yang 60 ampere brushless ya. Masih bisa bersaing satu sama Dan lain. rasio dibatasin. Bahkan pakai ban murah yang kalau di itu bilangnya ban Shopee cuma 80.000 dapat 4 ban, 4 inner, 4 velg 80.000. Di sana ada. Tapi kalau argumen gue karena mungkin beda. Oh ya, lanjutin aja. Ya. Belum nanti lu lempar dulu. Kenapa di Filipina berkembang dengan sangat pesat? Makanya nanti Om Samit mungkin bisa nonton yang percakapan gue sama Om Vincent, jadi biar tahu suasana di Filipina gimana. Itu di GT300. Di GT500 motornya naik 17,5 ton. ESC masih sama blinky. Cuman kalau udah 17,5 ton, ESC blinky sama ESC yang murahan agak beda powernya. Gitu. Dan ini 17,5 T kan makin kenceng kan? Mulai berlaku sasis yang lebih bagus yang kemungkinan bisa menang. Kayak mungkin TRF atau Carbon lah ya. Ya, yang makin itu mulai berlaku. Tapi di kelas GT300 lo pakai HSP bisa menang. Juara 1, yes. Benar-benar pure driving skill. Problemnya adalah yang di Filipina, sultannya Filipina mau main di sini. Gue yakin sultan Indonesia nggak mau main di sini, gengsi. Ujung-ujungnya kalau perlu dia main yang kelas profesional. Dia duit punya kok. Tapi ingat, driving skill nggak bohong. Itu ini udah gua nih atau belum? Boleh. Itu sebenarnya yang jadi bahasan antar komunitas. Jadi kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol. Gue sendiri mempertanyakan hal itu. Kenapa kok nggak banyak kompetisi? Bahkan waktu gue main di Geraha Tamiya pun gue korek-korek gitu. Sini sering ngadain kompetisi nggak sih? Enggak. Malahan yang sering ngadain itu dari yang lu ikutin tuh dari mana? Tamiya Cup Series. TQ Hobbies. Hanya itu aja yang konsisten. Sisanya itu bentuknya fundraise. Iya, setahu gue Geraha sih emang belum pernah ada lomba ya. Setahu gue ya, belum pernah ada lomba. Kan gue taunya kan dari Om Eko yang Sanjaga sana kan. Yang gue lihat itu adalah itu kata lo. Pertama gengsi. Dan yang kedua itu gue entah kenapa yang gue lihat ya negatifnya dari segi RC itu adalah
senioritas masih berlaku. Bisa dibilang begitu sih, bisa dibilang gitu. Itu salah satu penghambat. Sebenarnya udah sempat mencetuskan sih gua, Anton sama Arsi Tangerang itu yang sebenarnya waktu dulu pernah kita rencanakan. Udahlah, ayo kita gabung semuanya, bikin satu regulasi, jalan. Tapi masalahnya di sini adalah banyak orang, yaitu terlalu gengsi, terlalu apa ya, tertutup. Gua bilang tertutup dalam artian ini yang sebenarnya gua sempat bahas sama Koden. Dalam artian mereka ada satu yang mereka hanya ingin main, ya udah, gua spesialisnya ini aja gitu. Mereka nggak mau main keluar. Dalam artian pasar ya, gua bilang pasar ya. Dalam artian memang ada rencana untuk seperti itu, tapi kan kita harus lihat ke realitanya. Ini bakal banyak kan yang bakal ikut gitu. Kalau kita menerapkan itu. Dan yang gua lihat dari karakteristik para pemain RC adalah yang semua punya RC, yang sering main RC belum tentu bisa mengoprek RC-nya sendiri. Benar juga sih, ada benernya juga ya. Ada beberapa teman yang pengen mainnya ya RTR aja. Ada pengen yang tahu jadi aja gitu, tanpa tahu ini harus rasio berapa, oil diff harus berapa, modif lah intinya. Modif lah. Mungkin memang karakteristik orang-orang kan beda-beda ya, dan gua di RCGI berusaha merespek itu gitu. It's okay gitu kalau misal maunya mainnya seperti itu, ya udah. Tapi yang pengen gua bawa di RCGI itu adalah sebenarnya sesuatu yang beda tapi bisa menaungi semua. Walaupun sebenarnya aturan itu perlu, tapi ya itu bro, bentrok balik lagi. Gue udah keliling komunitas, gue udah mencoba untuk approach ke semua komunitas gitu, tapi ada beberapa yang ya gue pengennya cara gue gitu, mainnya cara gue gitu. Oke. Sebenarnya dari Om Samit ngomong itu semua ya, gue merasa agak ketawa. Kenapa? Itu dulu gue lakukan itu. Mau united, mau mempersatukan, tapi nggak bisa. Karena tetap ada kepentingan diri sendiri. Kepentingan. Ya, jadi daripada ya gue sih bukan mengurangi semangat lu ya. Ada cara yang bisa berhasil nih. Maksudnya berhasil gini, kalau untuk mempersatukan, ibaratnya gue ngomongnya apa ya? Kalau di Indonesia kan Majapahit ya, mau mempersatukan Nusantara ya. Itu kayak agak ini kan hobi ya. Ini kan kayak gue bilang impossible karena gue dulu begitu kayak lo, dan gue diketawakan sama senior gue. Dan kita pernah ngobrol tentang itu kalau nggak salah ya. Lupa gue. Pokoknya lo ngomong gitu, wah itu gue dulu kayak, tapi gue diketawakan. Yes, dan bahkan dalam kubu komunitas yang gue bentuk aja tuh ada perselisihan gitu loh. Ada perbedaan sudut pandang. Jadi lebih baik ikutin, kan tadi lu bilang ada senior yang maunya RTR kan, maksudnya begitu dia beli main balap kan. Nah ini konsep GT300 yang dipilih ini bisa jadi kenapa dibilang berhasil, karena itu ada orang yang punya duit tapi kok nggak ngerti modifikasi, ya kan. Ada yang mau balap tapi duitnya terbatas. Di sini bisa, ya kan. Ya menurut gue ini bisa. Cuman gue bilang sama Om Vincent, tapi halangan Indonesia satu deh kayaknya. Sultan Indonesia, gengsinya luar biasa. Kalau itu agree. Ya kan? Gue agree 100%. Gue punya duit, ngapain gue main yang ini? Apalagi yang biasa main di track. Nah, kalau yang udah biasa main di track sih, itu lebih kayak ke, gengsinya gue nurunin kelas gue. Itu benar. Tapi gue bukan ngomong itu lah, kalau itu masih agak wajar ya. Gue ngomongin orang-orang yang baru mau mulai main. Gue punya duit banyak gitu. Ngapain gue main kelas murah? Ada nggak yang kelas gengsi? Orang Indonesia beda sama orang Filipina. Orang Indonesia gengsinya nomor uno. Iya benar. Tadi gue ngomong gini. Skill nomor sekian. Maksudnya skill nomor sekian sih masih nggak apa ya. Cuman maksudnya sebenarnya dia bisa sih gengsi di sini bisa. Di kelas GT300 bisa. Dia pakai kit yang paling mahal. Dia nunjukin kelas gua kelas orang kaya nih, ya kan. Kit gua mahal, remote gua paling mahal nih mahal. Cuman kan peraturan is peraturan. Tetap motor 21,5 T, FDR dibatasin, ESC gini. Yang pakai yang low budget, pakai HSP, yang penting itu brushless itu sama ESC secukupnya. Bisa kompetisi, masih busing. Shock belum oli,
Masih bisa juara 1 2 3. Masih spring ya. Iya, di GT 300. Om Vincent kalau gua salah ngomong tulis di komen, oke? Tapi itu menarik sih, menarik. Dalam artian mungkin bisa kita lakukan karena selama ini ya itulah kata gua. Yang buat itu bukan gabungan. Tidak itu mungkin di Filipina karena ada yang bisa mempersatukan. Dan mereka semua agree tentang hal itu. Yang susah dilakukan di Indonesia adalah karena kultur mereka gengsi duluan. Komunitas gua kan gini dari dulu. Apa yang gua harus ngikutin aturan lu? Kalau mau lu yang ngikutin aturan gua. Kebanyakan kayak gitu, bro. Jadi begitu kita mencoba menggeneralis, yang ini gua mencoba ya, mencoba dalam artian soft approach. Gua nggak melihat realitanya juga ya, dalam artian kan itu dari segi balik lagi lah ke keterlaksanaan event kan kita juga harus mikirin sponsor, dana keluar, segala macam. Kan itu juga harus ada feedback. Ini yang datang berapa nih? Gitu. Kita bisa benar-benar bikin rame nggak nih? Gitu. Itu kendala nomor satu. Yang kedua adalah yang gua lihat orang Indonesia itu pada nggak pede orangnya. Ini yang selama gua rasain selama gua mendirikan RCGI. Padahal intinya di RCGI itu untuk merangkul semuanya loh. Tapi masih ada aja orang yang ngerasa, aduh, kit mereka mah kayak gimana gitu. Sedangkan kit gua mah. Oh, jadi timbulnya masalah karena mereka sendiri tidak punya kepedean. Betul. Itu yang sebenarnya pengen dari RCGI sendiri yang pengen gua konsepin adalah. Nggak sih Om, karena basicnya orang Indonesia tuh gengsinya penting. Jadi kalau di saat mereka merasa gengsi yang nggak bisa. Dan gengsi pun ya penting. Dalam artian mereka yang udah senior atau misalnya yang udah punya kit pro jarang mau ikut sama yang entry lah. Kalau misalnya kita bilang anak-anak beser kayak gitu, mereka nggak mau turun di situ karena ya ngapain gitu. Iya, kalau soal gengsi kelas cara mainnya mungkin iya, kan gue udah biasa ikut kelas kompetisi pro gitu kan. Ngapain gue main sini? Itu mungkin masih agak bisa dimaklumin. Tapi ingat, jumlah yang profesional sama entry level itu banyak kan yang entry level Om. Jadi let's say kita nggak usah ngomongin. Tapi memang iya, memang maksud gue emang udah beda kelas ya, dalam artian udah beda kelas. Yang pro emang seperti itu gitu. Tapi mungkin kalau dari segi gue ya, gue adalah lebih ke memperkenalkan, lu punya RC, ayo deh. Gitu. Iya. Jadi yang untuk kita ngomongin yang kalangan entry level nih, sultannya entry level sama sultannya newbie-nya entry level. Yang tadi kayaknya kalau yang gue tangkap ini si newbie-nya entry level segen. Ya, segen. Karena takut ketemu sultan newbie entry level nih. Nggak pede sama kitnya. Iya itu. Kalau kita ngomongin yang pro mah udahlah, karena jumlah pro gimana pun juga jumlah pemain pro itu lebih sedikit daripada entry level. Cuman entry level ini sayangnya banyak yang nggak nerusin. Gitu loh. Jadi entry level ini itu terbentur masalah sultanisme sama newbieisme yang segen, yang tidak pede gitu loh. Kalau ini sih gue udah temuin, ada caranya. Kalau yang newbie entry level tidak pede sih caranya paling gampang sebenarnya daripada sultan entry level ini. Kalau yang newbie entry level ini, selama dirangkul sama orang-orang komunitasnya, selama dirangkul sama senior komunitasnya, 99% mereka akan nyantol terus, kecuali masalah internal mereka sendiri ya. Masalah internal mereka sendiri, misalnya ada kepentingan mereka sendiri, ada budget mereka sendiri, ada waktu sama lokasi mereka sendiri, itu di luar kuasa kita. Nah itu, jadi sebenarnya ini masalahnya gampang, yang penting dirangkul, diajak main bareng sama yang kelasnya senior, sama yang sultan level lah. Kalau sultan level ini agak susah, karena mereka punya power, mereka punya duit gue mau ngapain suka-suka gue, dan gue akan pilih apa yang gue suka. Itu loh problemnya dari dulu. Ini ngomongnya sultan entry level ya. Kalau sultan yang udah pro mah udah enak, udah maksudnya ya emang apa dia. Tapi bukannya lo tidak melihat RCGI sudah menjalankan hal itu? Apanya? Karena yang menurut gue RCGI sudah menjalankan hal itu. Yang mana? Yang JT300 ini? Oh enggak bukan. Apa? Untuk yang fasilitasi, terlepas dari lo sultan atau enggak, kita sudah wadahin di situ. Oh udah. Maksud gue bukan ngomong itu kompetisinya. Nggak ada yang kompetisi yang JT300 ini. Justru JT300 ini sebenarnya merangkul antara sultan level sama newbie ini di JT300 ya. Kalau JT500 sih udah mulai berasa. Cuman
perpindahan dari JT300 ke JT500 nih versi Filipina ya. Bisa dibilang itu hampir 70%-nya pindah ke sini oke. Dan mereka mau stay di sini pun oke. Ini dua-duanya ada gengsinya. Gitu. Nah, maksud gue berharap nih RCGI someday bisa bikin event seperti GT300 ini. Oke lah, let's say nggak harus on road. Mungkin bisa, tapi di luar RCGI. Karena itu sudah menyalahi konsep RCGI sendiri. Oh, konsepnya gimana? Kalau gue konsepnya adalah merangkul siapapun itu tanpa ada batasan. Tapi emang udah ada planning untuk seperti itu, bro. Jadi kalau gue bilang lu jangan khawatir, tapi memang gue bakal pisahin antara RCGI dengan event. Oh, jadi RCGI itu hanya sebuah komunitas. Betul, dengan kompetisi, level kompetisi itu gue bakal pisahin dengan RCGI. Karena RCGI gue nggak mau merubah RCGI sebagai wadah semua orang. Buat fun aja. Buat fun aja. Nggak ada hubungannya sama kompetisi. Betul, karena gini, begitu kita udah ngomongin satu aturan lu harus punya motor segitu. Karakteristik yang gua tangkap ini ya, selama ini gua main DRC adalah gak semua orang mengerti pertama. Mengerti cara merubah, jangankan merubah settingan sampai toe atau misalnya sampai chamber kayak gitu, bro. Merubah RTR pun misalnya anggaplah dari brush menjadi brushless, belum tentu semuanya ngerti. Ya karena itu levelnya jadi kayak mengotak-ngatik ya. Betul, itu salah satu pertimbangan gua kenapa good. Kenapa gua nggak mau mencampurkan RCGI menjadi sesuatu yang spesifik untuk hal itu gitu. Jadi dan emang gua udah ada planning ke situ. Udah ada planning untuk membuat suatu kompetisi yang memang ada regulasi pastinya. Untuk event nih ya, untuk lomba only. Iya, untuk event only. Kalau lu mau fun, mau cuman basing-basing ya di RCGI. Betul. Kalau mau serius berkompetisi, ada itu mungkin yang, apa namanya? kompetisi, maksudnya level kompetisi, level event. Apakah ada nama grupnya lagi? Ada. Kayak misalnya Ada tapi belum bisa gua rilis mungkin. Oke. Nanti tapi kan, suatu saat nanti nanti bakal gua rilis. kapan tuh kira-kira? Hah? Kapan kira-kira? Rencananya tahun depan? Enggak, malah lebih dekat. Tanggal 18 ini. 18 September September kalau misalnya jadi lancar, akan kita ada bakal launching. coba trial kompetisi. Oh, bukan launching nama eventnya. Sekalian nama. Kayak nama eventnya. Nama event, nama tempat bernaung gua juga di situ. Itu nanti bakal kita publish di situ. Tanggal 18 September. 18 September, guys. Semoga semuanya lancar. Masih proses sekarang. Oke. Ada bocoran mungkin nggak? itu gua bocoran. Lomba apaan? Untuk awal kita buka lomba mini dulu. Mini RC dari scale yang sebelumnya pernah kita buat di RCGI. 16. Dari 1/12 sampai 1/16. Oke. Itu regulasinya masih kita godok, tapi bocorannya adalah awalnya kita mini. Kenapa mini? Karena yang pernah gua sampaikan waktu RCGI bikin event mini adalah karena itu harga kit yang paling terjangkau. Oke. Berarti kayak konsepnya kurang lebih kayak waktu itu ya? Waktu itu konsepnya. Untuk perkenalan aja dulu. Tempatnya Tapi memang di Taman Mini. Taman Mini. Taman Mini Square ya. Oh, berarti udah hampir komplit dong semua ya. Udah tahu lomba apa, tempat udah ada. Tinggal sponsor. Sponsor, guys. Sponsor. Sama aturan memang masih kita godok. Itu mungkin jadi awal mula launching kita, dan memang nanti nggak terpatok mini aja, kita bakal semua kategori event bakal kita coba diregulasikan untuk menyatukan itu aspirasi yang sebenarnya tadi lu sampein itu udah kita bahas sebenarnya waktu itu. Itu konsepnya sih dari Om Vincent juga. Betul. Jadi sebenarnya gue Dan memang perlu sih, memang perlu. punya impian seperti itu sebenarnya. Kalau buat gue pribadi ya, gue tuh karena dari tingkat fairness-nya itu dapat banget sih. Semua orang bisa berkompetisi. Itu sih emang main goal. Soalnya udah banyak yang mikirin untuk profesional, belum banyak yang mikirin untuk entry level, untuk si apa? Belum banyak yang mikirin. Pemain baru, iya. Jadi sebenarnya ada 2 step sih dari RCGI, itu adalah soft approach untuk yuk gabung aja dulu nih. Kita bikin kompetisinya. Kalau lo mau mencoba kompetisinya, ya silahkan belajar di RCGI atau dimanapun itu. Tapi minimal lo ketemu sama teman-teman dulu nih yang bisa ngasih ilmu. Lo juga bisa latihan atau misalnya bisa belajar ngoprek segala macam itu di RCGI.
sebelum lu pindah ke sini, karena itu ya tadi yang tadi gue bilang, nggak semua orang punya ilmu, punya kapabilitas untuk merubah sesuatu. Pada dasarnya ada yang mau terima aturan, ada yang nggak mau terima aturan, gue mau suka-suka gue. Ya itu di SCG aja itu udah. ada tempatnya. SCG terserah dulu mau ngapain gitu kan. Tapi kalau udah ikut event, lu mau ikut event ya lu harus ikut aturan yang ada karena demi semuanya. Bener kan? Oke, itu konsepnya bagus. Semoga saja lancar. Semoga lancar ya. Semoga saja lancar. Oke. Karena waktunya sudah durasi. Kepanjangan orang ngantuk nih. Iya, benar. Thank you banget Om Samit. Sama-sama. Luar biasa banget infonya buat penonton. Sama-sama. Semoga SCGI makin besar, makin maju. Amin. Dan launching 18 September ya. Ya. Event Semoga saja. SCGI semoga juga makin sukses. Ya, Thank you banget. Semoga juga podcastnya makin dilihat banyak orang. Amin. Oke, kalau gitu kita tutup hari ini. Thank you guys. Sampai ketemu lagi.